FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Agak sedikit terlambat karena cuaca pagi hari ini memang sangat-sangat tidak bersahabat. Tapi senang sudah bisa kembali bersemangat dengan para narasumber pagi hari ini di perbincangan dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan ada Mbak Fani yang kata Mas Henok ya, narasumber berikutnya penampilannya juga beda gitu ya. Cuma panggil ibu sekarang. Saya mau panggil ibu aja sekarang. Selamat pagi ibu. Iya, selamat pagi Fani. Pak. Gak enak. Iya. Gak bisa aduh. Fan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Itu yang paling penting, betul. Oke. Dan hari ini kita akan bicara employee experience in pandemic era begitu, dan narasumbernya sih saya masih ingat betul, kita sudah pernah ketemu ya. Iya, sebelum betul. ini Mas Henok dari Globe Rent a Car. Mas Henok sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan pagi. sehat ya. Selamat pagi. Kekinian. Ya, Jeng. Selamat pagi Mas Henok dari Globe Rent a Car dan juga Mbak Fani dari MSC Consulting. Saya ke Mbak Fani dulu deh. Ya. Mungkin kita mesti samain visi dulu atau samain persepsi dulu tentang employee experience itu apa? Oke, jadi ini sebenarnya udah pernah dibahas ya. Tapi ini karena konteksnya kebetulan sekarang lagi di era pandemi, jadi perubahannya memang cukup banyak. Nah, sebenarnya ada cukup banyak pengertian tentang apa sih employee experience itu tadi. Tapi kalau saya bisa merangkum, jadi namanya employee experience. Kalau experience itu kan secara harfiah artinya pengalaman gitu. Jadi artinya sebenarnya itu adalah titik temu gitu ya, titik temu antara harapan dari si karyawan, lingkungannya, kemudian ini mulai dia dari awal, dari ketika dia rekrut sampai dia bekerja, sampai mungkin nanti dia bahkan ketika akan resign gitu ya. Nah itu semua hal yang dia dapatkan, semua hal yang dialami, yang dia peroleh selama di perusahaan, itu namanya employee experience. Jadi itu adalah bisa dibilang ya konsep yang global banget gitu ya. Jadi apapun yang whatever you feel, whatever you do, whatever you get gitu ya selama di perusahaan, nah itulah employee experience. Gitu. Feel to get itu semuanya employee experience. Betul. Begitu ya. Dan yang juga menarik adalah ketika teman-teman MSI memberikan fooding saya terkait dengan sebuah riset atau survei yang dilakukan oleh HR Sentiment ya di tahun 2020 itu. Betul. Yang menempatkan employee experience ini 50% loh. Betul. Di urutan nomor 1 dalam daftar inisiatif dan prioritas yang mereka lakukan di masa krisis. Betul. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi gini, waktu itu mereka melakukan survei ke para HR dan juga business owner lah ya, para petingginya gitu. Nah, apa sih inisiatif yang Anda lakukan selama di pandemi ini gitu? Dan mereka sepakat menjawab bahwa kebutuhan mereka yang paling urgent, jadi hal yang harus prioritas mereka itu adalah employee experience ini tadi, gitu. Jadi riset itu membuktikan bahwa employee experience ini ternyata bukan hal yang bisa disepelekan gitu ya, bukan hal sembarangan, bukan hal yang bisa diabaikan, bahwa ternyata ini dampaknya sangat besar bagi kelangsungan perusahaan, gitu. Ya, karena narasumber satunya adalah profesional, kita bisa ngecek langsung lah ya tentang employee experience ini. Mas Henok tentu paham betul bahwa apa yang disampaikan oleh Fani ini sesuatu yang sangat penting. Mungkin kalau dari insight sebagai pelaku, dalam tanda petik pelaku, karena Mas Henok sebagai HR manager ya di Globe Rent a Car ya. Betul. Itu kan harus bisa mewujudkan feel do get ya, feel do getnya karyawan itu sebagai employee experience. Gimana Mas? Saat bekerja di situ ya Pak ya. Jadi yang pertama, jadi kita kan bergerak di bidang jasa Pak. Sebenarnya kalau menurut kami employee experiment ini kayak ada irisannya seperti customer experience. Customer experience. Jadi apa yang dimiliki kesan. Tapi kalau ini customer ya. Ini kita ke karyawan. Jadi kesan yang ada pada karyawan tersebut kepada perusahaan. Tadi yang katakan Ibu Fani, Sus Fani itu luar biasa. Kan, itu kan ada mulai dari awal, tengah sampai akhir. Jadi saat dia berada di perusahaan tersebut, apa saja yang dirasakan, yang berkesan oleh dia. Harapannya apa sih Pak dalam kondisi pandemi ini? Ketika karyawan itu, ketika orang-orang dalam perusahaan itu memiliki
employee experience, dia ada kecenderungan memiliki bonding pada perusahaan tersebut. Dia ini kayak rumah kedua ini kayak keluarga. Feel itu yang menjadi kebutuhan di saat pandemi seperti ini, Pak, seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh misalnya ya, kita tidak menutup mata, semua industri di saat pandemi ini kan terpukul Pak ya. Betul. Ada yang pukulannya luar biasa, ada yang setengah, ada yang justru mampu malah naik. Iya, gitu, ada beberapa bidang yang berbeda-beda. Ketika kita ngomong yang rata-rata, itu hampir tidak bisa dikatakan untuk proses efisiensi, Bu Fani. Betul. Nah, ketika ngomong efisiensi, maka mau tidak mau ada slot atau bagian elemen yang tentang income atau pendapatan dari karyawan. Kalau tidak, karena tidak memiliki employee experience, itu maka susah, Pak, seperti itu. Misalnya ini benefitnya agak dibengkok ke kiri atau ke kanan, wah itu sudah rasanya seperti. Tapi kalau misalnya karyawan yang ada di situ memiliki pola pikir mindset EX ya, bukan ya, atau employee experience itu jadi lebih mudah seperti itu. Diajak ngomong itu lebih mudah seperti kondisi kapalnya seperti ini loh ya. Kita sudah ada bocor-bocor sedikit seperti itu. Kalau dibiarkan dengan beban yang sama, maka akan tenggelam semua. Tenggelam bareng-bareng gitu ya. Maka ayo kita saling bekerja sama, kita bersinergi untuk ya kita pertama ini paling tidak itu dapat survive dulu. Sambil kita melihat peluang-peluang ke depan. Seperti itu, Bu Fani. Jadi memang apa namanya beda banget ya, Van ya. Betul. Beda banget. Kalau experience di saat normal dan pandemik ini. Betul. Nah, itu menjadi tantangan juga sih, Paldi, karena kalau kita bisa bilang bahwa ada banyak hal yang kalau saya boleh bilang benefit ya, yang dulu diberikan, yang sekarang kita nggak mungkin memberikan. Contoh paling gampang, salah satu klien saya dulu dia ada istilahnya tunjangan pulang kampung gitu ya. Ada gitu. Nah, karena pandemi, kalau dia ngasih tunjangan pulang kampung itu malah mendukung persebaran COVID dong gitu ya. Betul. Akhirnya tunjangan itu dihilangkan gitu. Nah, akhirnya itu kan harus ada, maksudnya kalau karyawan itu dia nggak punya employee experience yang bagus dengan perusahaan, ya pasti akan gonjang-ganjing. Gimana sih dulu ada, sekarang terus nggak ada gitu ya. Kan prinsipnya adalah apa yang kita keluarkan nggak mungkin bisa kita tarik gitu ya. Itu susah banget gitu. Nah, tapi kondisi seperti ini nggak mungkin kita membiarkan tunjangan seperti itu tetap ada gitu ya. Atau contoh lain nih paling gampang, kalau dibilang dulu kan salah satu tempat kerja itu menjadi salah satu hal yang berdampak bagi employee experience gitu ya. Jadi tempat kerja yang nyaman, tempat kerja yang bersih, rapi, yang enak, orang kerja nyaman tuh mempengaruhi employee experience gitu ya. Kalau dulu tuh menjadi salah satu faktor penting, Pak Ali. Sekarang dengan pandemi banyak orang yang akhirnya dipaksa WFH gitu ya. Otomatis ini mau tempat kerja mau kamu rancang kayak gimana juga nggak, istilahnya efeknya nggak besar gitu ya di masa pandemi ini. Gitu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ada banyak hal-hal yang dulu menjadi faktor penting, yang dulu menjadi pengikat mereka kepada perusahaan dalam tanda kutip gitu ya, pengikat supaya mereka lebih engage dengan perusahaan gitu ya. Akhirnya mau nggak mau dengan pandemi ini itu harus hilang gitu, atau mungkin digantikan gitu ya dengan hal lain. Nah, itu makanya penting banget employee experience itu, perusahaan harus mulai mikir, waduh, ini kalau kondisinya kayak begini saya bisa ganti apa nih, atau strategi apa yang bisa saya lakukan supaya mereka bisa tetap merasa nyaman di sini gitu. Jadi emang bedanya luar biasa sih antara sebelum pandemi dan juga setelah pandemi ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa employee experience ini bisa dalam tanda petik grade-nya diturunkan, enggak ya. Enggak, betul. Harus dikonversi menjadi bentuk-bentuk yang lain, betul, begitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih mungkin orang apalagi yang mungkin mendengarkan kita dan masih agak nggak percaya begitu ya, pas kerja sepi ya segini aja gitu kan. Apa sih dampak positifnya untuk karyawan dan untuk perusahaan sebenarnya kalau mempertahankan employee experience ini? Jadi sebenarnya sih kalau saya bilang nih, sebenarnya pandemi ini ya musibah gitu ya, tapi ya juga blessing in disguise. Jadi artinya bisa dibilang ini adalah momen di mana karyawan itu melihat sebenarnya perusahaanku ini perusahaan macam apa sih gitu. Dalam arti gini, kalau misalnya sama pandemi ini kan kita mau nggak mau kita harus mikir bisnis jalan, tapi keselamatan juga jalan, betul ya. Jadi harus imbang. Nah,
kita lihat kondisi real di lapangan ada banyak perusahaan yang mengabaikan salah satu terutama misalnya keselamatan karyawan gitu ya. Pokoknya bisnis jalan nggak mau tahu kamu gimana, pokoknya ini jalan nggak mau tahu kamu gimana gitu ya. Itu udah banyak yang seperti itu gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita mempertimbangkan gitu ya, bahwa ini kalau misalnya karyawan ini bisa kita pertahankan employee experience yang engagementnya dengan perusahaan di masa sekarang, maka kemungkinan besar dia akan survive di perusahaan gitu loh. Karena kita kan nggak, maksudnya gini, kondisi ini ya bisa kita bilang kalau kita positive thinking bahwa ini kan nggak selamanya pandemi ini akan ada gitu ya. One day kita akan kembali ke let's say normal situation yang kita bisa bebas explore, beraktivitas, bebas ketemu sama orang, mau ngadain seminar kayak mau apa kayak bebas gitu ya. Akan ada masanya kita kembali ke sana. Nah, kalau masa itu kembali ke sana dan Anda sudah kehilangan orang-orang penting, kehilangan orang-orang yang menjadi key person di perusahaan yang membawa dampak, ya nanti ketika Anda mau bangkit Anda udah telat. Gitu. Jadi ya ibaratnya yang lain udah lari, udah kalah ini, start ya. Udah kalah start. Anda masih mikirnya gimana caranya berdiri, yang lain udah pada lari gitu kan. Gitu. Ya, nah untung karena kita punya alat ujinya hari ini ya dari Globe Rent a Car yang tadi berbincang informal. Saya senang Mas Henok sangat bersemangat menyampaikan bahwa kondisi sudah mulai berangsur-angsur normal. Mas Henok, berarti Anda merasakan betul bahwa employee experience ini tetap harus dipertahankan meskipun di pandemic era dengan cara mengkonversinya dalam bentuk lain. Bisa cerita nggak kalau di Globe sendiri seperti apa? Betul, saya yang pertama setuju sekali dengan yang disampaikan Bu Fani, bahwa ketika di dalam perusahaan itu ada beberapa orang yang memiliki kemampuan dengan kontribusi maksimum. Kalau ES ini tidak dipertahankan, maka ada kemungkinan dia lepas seperti itu. Padahal kalau untuk karyawan ya, kalau kita itu melihat sebagai aset, maka saya sangat sayang untuk dilepas. Namanya aset, Pak ya. Dia akan memiliki revenue yang bagus untuk perusahaan seperti itu. Oleh karena itu, ES ini harus benar-benar dipikirkan dengan kondisi keterbatasan. Sekali lagi dipikirkan dengan kondisi keterbatasan. Contoh misalnya ya, di kita ini di Globe ini kan ini agak sedikit melenceng sedikit, tapi jadi di dalam upah itu ada upah tetap, ada upah tidak tetap seperti itu. Jadi upah tetap itu adalah upah yang tidak dipengaruhi oleh absensi dan presensi. Kalau upah tidak tetap itu upah atau pendapatan gaji yang dipengaruhi oleh absensi, presensi, dan kinerja. Yang dikatakan Bu Fani tadi itu, yang misalnya tunjangan pulang kampung itu adalah faktor tidak tetap. Jadi bisa berkurang seperti itu. Kalau tunjangan jabatan itu yang tetap. Misalnya jabatan manajer, misalnya 1 juta, misalnya seperti itu, mau dia sakit, misalnya mohon maaf, misalnya karena COVID 3 minggu nggak masuk, ya tetap diberikan. Karena itu tetap seperti itu. Di faktor-faktor tidak tetap ini, dengan adanya kondisi pandemi, kita berpikir supaya itu kita berikan kepada karyawan, tapi feedbacknya kepada perusahaan itu dapat. Jadi mulai sistem, jadi contoh misalnya di kita itu ada namanya kayak semacam bonus penjualan dan prestasi seperti Dengan ngomong penjualan kita split menjadi 2, Pak Bu Fani. Ada penjualan yang bulanan, ada yang harian. Dahulu sebelum pandemi. Nah, itu penjualan harian ini memberikan kontribusi lebih pada kita. Jadi bisa dipertimbangkan. Tapi ketika pandemi kan beda. Sehingga kita akhirnya membuat matriks yang berbeda, di mana dalam prosesnya tadi itu perusahaan dapat, walaupun proses marginnya tidak terlalu banyak, profit margin seperti itu, tapi karyawan juga mendapatkan seperti itu. Jadi ini hal yang menurut saya sih luar biasa. Jadi saya kan masih baru ya di Globe ya, baru kurang lebih 9 tahun. Tapi perubahan-perubahan atau inovasi seperti ini baru dirasakan saat pandemi. Dulu mungkin tidak ada, Pak ya. Seperti itu kan. Jadi kita itu mesti pinter-pinter ini ya, membaca rencana Tuhan gitu ya. Artinya harus positif lah ya. Mindsetnya harus positif, karena pasti akan selalu ada, Tuhan tuh nggak pernah kasih sesuatu masalah tanpa solusinya. Kadang-kadang kita nggak sabar aja mencari-cari solusinya. Tapi Globe sudah merasakan betul bahwa memang harus bekerja keras, harus
terutama HR manajernya ya Mbak Fani ya. Iya betul. Harus yang paling pusing kepalamu ya Mas ya. Makanya sampai rambutnya nggak ada gitu. Cemut-cemut ya. Tetapi kan sekarang sudah mulai merasakan ya Mas Henok ya. Sekarang sudah mulai merasakan ketika berangsur-angsur kondisi membaik seperti kata Mbak Fani. Anda nggak kalah start karena orang-orang kunci Anda masih ada. Betul gitu ya. Dalam kapal yang sama seperti itu. Oke, baik. Itu awal dari diskusi kita, sahabat Mercury. Silakan seperti biasa undangannya ada di 0315620096 atau juga 5683446 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096. Setelah pesan-pesan ya. Ya, kita lanjutkan kembali dan di awal sudah dibuka wacananya sahabat Mercury. Kalau Anda masih mungkin selama ini gamang atau melihat bahwa kok kayaknya employee experience ini cuman cost melulu ya, enggak juga lah ya. Teman-teman dari Globe Rent a Car, Mas Henok, HR manajernya sudah membuktikan bahwa ternyata investasi Anda untuk mewujudkan employee experience di era pandemi ini tentunya akan berdampak luar biasa ya Fanny. Betul. Apalagi ketika kita di masa-masa yang normal. Betul. Tapi sebenarnya ketika kita bicara employee experience, Fanny lengkapi dong dengan komponen-komponennya apa aja sih yang mesti di underline gitu, yang jadi pointers gitu apa? Oke, jadi sebenarnya employee experience ini ada banyak banget sih teori yang membahas tentang employee experience ya. Tapi kalau saya ngambil garis besarnya aja, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi komponen dari employee experience gitu. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana perusahaan ini menyiapkan segala hal yang bisa memfasilitasi di berbagai situasi. Gitu. Itu satu komponen penting gitu ya. Bagaimana sih perusahaan ini dia harus bisa melihat kayak sekarang pandemi gitu ya. Pandemi kayak tadi ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa berikan. Nah maka sekarang kita ganti dengan apa gitu ya. Itu contoh. Terus juga kayak misalnya contoh dulu kalau saya nggak tahu di perusahaan lain, tapi mungkin kalau dari saya sendiri mungkin dulu ketika hari-hari biasa sebelum pandemi kita nggak pernah tuh ada susu, vitamin dan segala macam, itu nggak ada gitu ya. Sekarang perusahaan sudah mulai banyak yang aware gitu. Jadi mereka menyediakan apa sih hal-hal yang bisa mendukung karyawan saya supaya dia bisa tetap sehat, bisa tetap bekerja dengan baik gitu ya. Jadi kesiapan dari perusahaan itu untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan. Itu termasuk satu komponen penting gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, yang nggak kalah penting lagi adalah bagaimana mensosialisasikan itu kepada seluruh elemen. Gitu. Sekali lagi employee experience ini nggak bisa cuma dipikirkan sama misalnya manajemen gitu doang gitu ya, terus nggak diterjemahkan ke bawah, itu nggak bisa karena di sini semua pihak gitu ya, apalagi kalau misalnya kita bilang every manager is an HR manager gitu ya, mereka harus bisa memegang timnya, at least minimal timnya gitu ya. Nah jadi bagaimana perusahaan ini atau top manajemen bisa menerjemahkan apa sih konsep mereka tentang employee experience itu kepada seluruh elemen di perusahaan. Nah itu dua komponen penting yang harus ada di employee experience gitu. Karena kalau employee experience ini memang kayak misalnya gini, fasilitas lengkap, terus gaji oke gitu ya, tapi kemudian ternyata atasannya tidak bisa mengarahkan, tidak bisa memberikan support, tidak bisa memberikan masukan-masukan yang berkembang, yang bikin karyawan itu berkembang, ya dia juga mungkin akan memutuskan untuk tidak stay gitu. Jadi memang employee experience itu kan luas banget, dari semua hal itu harus diperhatikan. Iya, gitu. Karena feel do get itu sudah mencakup semuanya gitu betul. Ya, feel do get. Betul. Globe gimana Mas, Mas Henok untuk menjelaskan dari yang Mbak Fani atau melengkapi dari yang disampaikan oleh Fani. Apa saja sih untuk bisa sharing nggak kira-kira? Kalau di Globe ini yang karena kondisinya kan masing-masing beda gitu ya. Perusahaan pasti beda, nggak mungkin sama persis gitu. Apalagi kalau Globe ini jasa, tapi jasanya rental persewaan mobil gitu ya. Itu kan beda banget kan, mesti menghadapi banyak supir, teknisi segala macam yang. Nah, gimana kalau di Globe? Jadi yang pertama yang dikatakan Bu Fanda tadi itu saya sih sepakat bahwa tidak hanya melulu masalah gaji atau pendapatan seperti itu. Ada banyak hal yang mempengaruhinya seperti itu. Bahkan
kemampuan seorang leader, katakanlah hal yang simpel aja lah, empati dan care. Betul. Pada tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan dana, tapi empati. Ketika ada seorang katakanlah bawahannya itu mengalami masalah, baik itu pekerjaan maupun rumah tangga, tapi saya coba ke pekerjaan ya, ketika dia ada hal-hal yang sifatnya tidak mampu atau kurang bisa, itu mulai kayak dibimbing, di coaching dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang luar biasa seperti itu. Jadi seolah-olah kayak bapaknya, kayak kakaknya, kayak apa seperti itu. Ini yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Bu Fani mengatakan kayak suplemen dan sebagainya, memang iya. Tapi karena pandemi ini musuh kita adalah nggak kelihatan ya Pak ya, virus, maka rasa aman itu salah satunya itu ya kita memastikan bahwa paling tidak gitu kita memiliki kepedulian untuk ikut bertanggung jawab di dalamnya. Apa itu? Jadi di kami ini kita beli Pak rapid yang masih antibody sih, tapi paling tidak itu kan kita lakukan proses per ruangan, per departemen itu kita lakukan secara acak. Sehingga ketika ditemukan reaktif ya kita tingkatkan ke antigen seperti itu. Itu secara berkala seperti itu. Itu yang bisa kita lihat bahwa perusahaan ini masih care ya dengan kita. Iya. Dan itu sangat besar pengaruhnya untuk kepercayaan diri dari teman-teman di Globe Renekar ya. Karena di luaran sana kalau beberapa perusahaan yang memiliki budget lebih mungkin speknya lebih bagus dan sebagainya. Tapi banyak yang di sana juga yang untuk yang melakukan yang normatif aja harus bernafas panjang seperti itu. Jadi kita bisa comparekan pengetahuan mereka tentang kondisi di luar sana, plus minusnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak. Ya. Dan sampai hari ini ada yang sempat dirumahkan nggak Mas? Ada. Karena kita tidak tapi hanya sekian persen aja Pak. Kita harus menghitung ya. Jadi kalau kita ngomong manpower planning, memang harus hitung-hitungan banget seperti itu. Oh iya. Jangan sampai nanti karena faktor mohon maaf kayak semacam kemanusiaan dan lain sebagainya justru membuat cost yang tidak efisiensi semakin besar. Iya betul. Seperti itu. Akhirnya tenggelamlah kapal ini semuanya gitu betul. ya. Betul. Makanya ketika kita mengurangi bukan hanya sekedar mengurangi, tapi kita melihat kalau dia ada kayak semacam KPI Bu Hani mana yang paling. Jadi tadi dikatakan Bu Hani yang pertama itu ada talent, ada aset. Yang kita pertahankan yang itu. Yang misalnya dalam performanya itu tidak terlalu atau standar bawah, itu yang kita rumahkan. Tapi kita menyampaikan ke mereka ini untuk menciptakan kembali kemampuan bonding dengan kita ya. Kalau kondisi sudah normal akan ditarik lagi. Jadi memang betul-betul dirumahkan ya, bukan diselesaikan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau boleh cerita lagi, kalau di Renekar itu yang paling sulit ngadepin kelompok yang mana sih? Driver, teknisi, atau mungkin marketing atau apa gimana pengalaman Mas Henok sendiri selama ini? Selama pandemi ya Pak ya. Jadi gini, kita kan ada yang hanya sewa mobil saja, ada yang sewa mobil dengan drivernya. Ketika kondisi seperti ini, maka yang cukup kita pikirkan lebih spesifik itu adalah menyewa mobil dengan drivernya. Karena apa, itu di ruang tertutup, AC di mana itu kan sirikan banget ya. Betul, butuh safety ya. Butuh safety yang tinggi seperti itu. Yang nyewa ini kan butuh safety gitu. Betul, makanya itu kita selalu mengedukasi driver kami. Kemudian yang paling susah itu ada gini. Kalau di dalam perusahaan atau di kantor, driver itu ada kecenderungan untuk mengikuti rules dari kita. Cuma kalau di luar kita nggak tahu Pak. Itu yang sering kali kita edukasi seperti itu. Supaya bukannya kita tidak memperbolehkan karena itu hak pribadi mereka, tapi membatasi seperti itu. Dengan dengan seperti itu yang terus berulang-ulang, harapan kami
mereka juga bisa menjaga mereka sendiri. Kalau mereka sampai terjadi apa-apa kan yang repot keluarga sendiri. Iya, betul. Kemudian juga pekerjaan juga bermasalah. Panjang lah ceritanya gitu. Lebih banyak lagi kalau misalnya satu kantor misalnya ada yang satu positif, itu pasti akan di swab semua, Pak. Pasti. Iya kan? Terus rasa deg-degan dan khawatirnya juga lebih tinggi. Jadi lebih itu. Iya. Baru ketemu dia. Kemarin habis dengan dia. Betul. Tapi so far so good. Sementara ini sampai hari ini paling enggak so far so good ya, puji Tuhan ya. Oke, Van, di jasa memang lebih ribet ya, Van, daripada manufacturing. Iya, betul. Apa insight Anda untuk sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan program ini? Oke, jadi ini saya mau meng-highlight juga yang tadi sampaikan Pak Henok bahwa ada salah satu poin penting gitu ya, kayak tadi Pak Henok bilang bahwa itu enggak mengeluarkan biaya, tapi itu penting gitu. Jadi salah satu hal yang bisa dijadikan employee experience saat ini itu adalah bagaimana kita membangun kedekatan antar karyawan dan juga antar timnya gitu. Ini tantangan karena saya nggak tahu mungkin kalau di Pak Eno seperti apa, tapi kalau banyak perusahaan sekarang itu kan apalagi dengan aturan PPKM pas segala macam kemarin sempat ada aturan 75% harus WFH kayak gitu ya. Betul. Nah, bayangkan ya kalau saya dulu misalnya posisi masih single, saya nggak mikirin apa-apa lagi, cuma mikirin kerjaan doang gitu ya. Tapi ketika itu sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak gitu ya, itu sambil mikirin kerjaan, anaknya rese gitu ya, masih anaknya minta ini minta itu segala macam, belum pekerjaan rumah tangga yang lainnya, itu kan stresor yang luar biasa gitu. Itu stresor yang luar biasa banget loh bagi orang-orang yang WFH gitu. Makanya apalagi bagi orang-orang yang ekstrovert yang mungkin biasa energinya itu dari bertemu sama orang, ketika dia harus di rumah yang ketemunya ya lu lagi bangun lu lagi gitu, itu stres gitu kan. Itu stres banget pasti gitu. Bagi orang-orang yang ekstrovert tuh akan stres. Nah, jadi bagaimana perusahaan ini kayak dia menunjukkan kepedulian, dan dia harus membangun budaya bagaimana care kepada orang-orang yang memang kondisinya misalnya di rumah dia harus WFH tapi dia juga punya tanggungan lain. Apalagi kalau misalnya bagi ibu-ibu yang punya anak yang lagi sekolah daring, itu kan juga stres banget loh itu gitu. Bagaimana perusahaan membangun budaya empati kepada orang-orang yang dalam kondisi seperti itu gitu. Jadi di sini benar-benar semua pihak ini harus dilatih untuk saling melihat temanku ini kira-kira kondisinya gimana ya gitu ya. Bahkan ada salah satu direksi di salah satu perusahaan di klien saya itu yang dia setiap hari itu menyempatkan waktu 15 menit untuk menyapa beberapa karyawan. Misalnya telepon, just say hello. Kamu gimana? Anak kamu sehat? Suami kamu sehat? Gitu. Istri kamu sehat? Just say hello kayak gitu. Itu mungkin simple, tapi bagi orang itu, ditelepon Pak Direktur gitu ya. Ditelepon Pak Manajer SDM gitu. Itu kan beda ya rasanya gitu. Itu hal sederhana yang mungkin bagi orang kayak nggak kepikiran atau mungkin kayaknya apaan sih nggak penting, tapi jangan salah, di masa-masa pandemi kayak gini kita lagi butuh support kayak begitu loh. Kita lagi butuh are you okay gitu. Kamu mungkin ada yang bisa saya bantu untuk mengurangi beban pikiran kamu atau beban kamu gitu ya. Itu yang harus diperhatikan, itu contoh paling simpel gitu ya. Terus kemudian juga yang tadi saya setuju banget sama Pak Henok bahwa ini adalah masanya kita harus transparan gitu. Jadi ya kita tahu bahwa banyak perusahaan yang akhirnya kolaps gitu ya, atau merumahkan orang gitu ya. Tapi kondisi ini kan harus kita share juga ke mereka gitu loh, bahwa ya memang kondisinya pandemi seperti ini kita nggak bisa survive kalau misalnya ini masih bebannya sebanyak ini gitu ya. Jadi ada beberapa pengurangan seperti ini. Nah, mereka harus dijelaskan gitu. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang masih kita mau pertahankan, itu mereka juga dapat penjelasan. Karena gini, kalau kita setiap hari masuk ke kantor dengan perasaan hari ini saya di PHK nggak ya? Bulan depan saya masih kerja nggak ya? Bulan depan bayar cicilan pakai apa nih gitu? Itu gimana dia mau memikirkan hal-hal yang lebih besar lagi gitu ya? Kalau saya bilang kan ya kita ngomong secara teori bahwa gaji atau kebutuhan kita akan uang itu kan itu kebutuhan dasar. Karena dari uang itu kita akan memikirkan buat makanan, tempat tinggal dan segala macam. Kalau kebutuhan dasar dia udah nggak terpenuhi, gimana Anda nyuruh dia mikir konsep yang lebih besar, perubahan lebih besar gitu kan? Itu nggak bisa gitu. Jadi memang harus oke, misalnya pun Anda harus mengeluarkan orang ya say it clearly. Begitu juga dengan orang yang Anda pertahankan, ya paling nggak gini, kasih mereka keyakinan bahwa kamu akan saya pertahankan. Makanya kita sekarang berjuang bareng. Misalnya kita berjuang bareng, kamu kerja yang misalnya lebih, misalnya kita menuntut dia untuk mendouble job misalnya gitu ya. Misal contoh aja, karena sekarang saya nggak bisa membayar lain, jadi supaya kamu saya pertahankan, mau nggak mau kamu harus misalnya double job. Ini contoh aja nih misalnya gitu ya. Nah, jadi tapi paling nggak orang itu tuh kan akan ada perasaan dia datang ke kantor secure gitu bahwa saya akan masih bekerja dan saya akan maksimal supaya saya tetap bisa
dipertahankan di sini gitu ya. Jadi meskipun di pandemi, perusahaan ini akan mempertahankan saya karena saya punya etos kerja yang bagus. Jadi saya nggak boleh turun. Saya gitu. Iya. Itu juga yang dirasakan di Globe. Betul. Jadi saat pandemi ini kan ada orang-orang yang kita pertahankan. Dari yang dikatakan Bu Van tadi itu penggunaan komunikasi itu membuat karyawan tersebut juga berkesan pada perusahaan. Jadi komunikasi tersebut itu membuat orang berkesan pada perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian dengan disampaikan Bu Van bahwa Anda itu berarti orang yang terpilih, katakanlah menggunakan redaksi yang terpilih, itu dia sudah ada bangga seperti itu. Jadi sehingga harapan kami dia memiliki etos kerja yang stabil. Orang kerja kan naik turun ya Bu Fani ya. Betul. Jadi dengan adanya seperti itu, simulasi seperti itu membuat orang dapat bekerja dengan stabil. Kalau bekerja dengan stabil, ya kontribusinya pada perusahaan ya maksimal. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya ke Posko dulu, Nil. Oh, kayaknya belum kesambung ya, Nil. Udah sambung tuh. Coba, Nil. Enggak kedengaran. Enggak dengar ya? Kamu dengar nih? Enggak ya, oke. Saya aja yang bacain ya. Thank you, Nila. Saya ke pesan-pesan dulu deh kalau begitu. Sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut kembali di bagian akhir. Tadi saya minta Nila di Posko untuk membacakan, tapi kayaknya ada sedikit kendala. Saya saja yang langsung menyapa Ibu Ita, Pak Hamid, dan Pak Johan. Ibu Ita, lama masa kerja tentu berpengaruh pada employee experience seorang karyawan. Tapi kalau tidak bisa memberikan feedback pada perusahaan, apa koreksi yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Oke. Monggo silakan. Fani dulu kali ya. Oke. Nanti Mas Henok boleh komen juga. Ya. Apakah ini terjadi juga di Globe atau tidak? Kalau tidak, gimana komentarnya? Pan, silakan, Pan. Jadi sebenarnya sih kalau secara teori, kalau kita ngomongin masa kerja itu tidak relevan dengan employee experience. Artinya bukan berarti orang-orang yang punya masa kerja lebih panjang maka dia akan punya employee experience yang lebih tinggi. Enggak juga gitu. Enggak juga. Tapi bisa jadi orang yang baru itu merasakan employee experience yang lebih positif tuh bisa seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada korelasinya. Tapi kalau dalam case ini pertanyaannya adalah kalau dia sudah lama tapi ternyata dia masih nggak bisa nggak ada kontribusinya gitu ya maka jawaban saya ya berarti ini waktunya Anda untuk memperbaiki sistem penilaian kinerja Anda. Kalau misalnya apakah dia masih bisa Anda pertahankan gitu ya, masih bisa pertahankan, masih bisa dibimbing, bisa dibina gitu ya. Kalau masih bisa ya oke, dengan ada komitmen antara perusahaan dan juga si karyawan. Tapi kalau enggak ya sudah, berarti it's time to let go gitu. Karena memang apalagi dengan masa pandemi kayak gini ya kita saatnya bersih-bersih ya? Saatnya bersih-bersih dan Anda nggak bisa kok kayak tadi istilahnya analoginya Pak Henok, ini kapal udah keberatan gitu. Anda ngapain menambah dengan orang-orang yang tidak membawa kontribusi gitu sih. Oke. Itu ya Bu Ita ya. Jangan ragu kalau misalnya, tapi mesti sebelum sampai pada keputusan untuk to be or not to be-nya itu ya mesti harus dilihat dengan betul begitu ya. Betul. Oke, kalau Mas Henok gimana, Mas? Setuju sih sama Bu Hani. Jadi yang pertama gini, kalau saya itu ada awal, ada tengah, ada akhir. Gimana orang itu memiliki kesan pada perusahaan seperti itu. Ya. Bahkan untuk kandidat atau calon karyawan yang melamar di tempat kita, dia sudah punya kesan tersendiri seperti itu. Dia sudah berekspektasi, wah aku nanti di sana ada ABCD. Mengapa demikian? Mungkin dia pernah mendengarkan cerita tentang diri kita seperti itu. Tentang Globe. Itu sering terjadi di driver kami, Pak. Jadi driver kami itu banyak yang bercerita bahwa untuk masa pelatihan driver itu ya menurut kami ya yang saya sharingkan, kita cukup detail dan spesifik seperti itu. Oke. Dan sehingga ternyata itu memunculkan menjadi karyawan itu sangat terinternalisasi gitu loh. Iya, betul seperti itu. Jadi mereka itu datangnya itu yaitu ke kita, melamarnya untuk itu, ingin dapat bergabung join karena dia memiliki ekspektasi tersendiri dengan kita, seperti itu yang pertama.
Yang kedua, yang Bu Ita tadi itu juga saya kurang sepakat bahwa lamanya karyawan itu bisa mempengaruhi kesan atau employee experience seseorang seperti itu. Enggak, seperti kalau saya sih enggak saya Bu. Ini ya. Jadi gini, orang yang memiliki konsep atau mindset employee experience yang cukup bagus, dia ada kecenderungan berkontribusi cukup maksimal. Itu ini menurut saya sebagai HR seperti itu. Sejak awal udah kelihatan nih naga-naganya ini orang ini loyalitasnya oke, integritasnya oke gitu ya. Makanya yang memiliki masa kerja lama dengan yang baru itu tidak bisa jadikan ukuran bahwa yang lama lebih experience. Belum tentu. Justru yang lama ada kemungkinan dia sudah memiliki mindset pemikiran yang mungkin terjadi benturan apa dan lain sebagainya, ketidaksesuaian dan sebagainya, sehingga justru bisa mengganggu untuk masalah employee experience seperti itu. Jadi kalau saya kontribusi yang maksimal itu yang bisa menjadi ukuran. Kalau sudah lama terus kemudian nggak ada kontribusinya ya memang saatnya untuk seperti kata Mbak Fani tadi ya. Iya. Ada beberapa, kalau misalnya kan kalau di karyawan ada namanya PKWT, ada PKWT, ada kontrak, ada karyawan tetap seperti itu. Ada beberapa, saya punya rekan HR di beberapa kumpulan itu tidak sedikit yang menawarkan pensiun dini, Pak, seperti itu. Oke. Karena kalkulasinya kan bisa berbeda ya, Pak ya. Nanti berapa tahun kemudian dengan sekarang. Seperti itu. Jadi ya salah satunya seperti itu. Salah satu seperti itu, cuman Globe lebih santun, ada pensiun dini gitu ya. Nah, bukan di Globe, beberapa yang lain. Di Globe belum ada ya. Artinya belum ada. So far sih selama ini masih oke semua. Ya syukurlah kalau misalnya kayak begitu. Dan Pak Hamid sekarang, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk bisa membentuk employee experience pada pegawai? Tadi sudah kita bahas Pak Hamid, tetapi saya ke Mbak Fani deh, nanti mungkin juga bisa ditambahin oleh Mas Henok. Silakan Mbak Fani. Oke, jadi sebenarnya kalau saya sih ini gini, yang pertama di masa pandemi kayak gini, kita harus bisa melihat employee experience itu dari sudut pandang karyawan, gitu ya, dari sudut pandang karyawan. Kenapa? Karena mungkin kalau dulu perusahaan bisa langsung ngasih kebijakan A, B, C, D gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan masa pandemi yang kita tahu bahwa ini benar-benar titik kritis bagi hampir semua industri gitu, ya Anda sekarang harus melihat employee experience dari sudut pandang si karyawan gitu ya. Contoh nih, paling gampang contoh, bisa jadi ketika misalnya Anda menawarkan what can I do to help gitu ya, misalnya mungkin dia akan bukan menjawab tambahan gaji, mungkin dia akan menjawab bahwa saya butuh flexi time misalnya gitu ya. Flexi time bahwa misalnya kalau dulu kita kan tahunya kerjanya jam 8 sampai jam 5 gitu ya, ada apa sampai jam 4, pokoknya dia 7 atau 8 jam kerja gitu ya. Bisa jadi dengan pandemi seperti ini orang mulai berpikir untuk saya butuh flexi time gitu misalnya, karena misalnya saya pagi itu harus ngurusin anak saya ini sekolah daring dulu sampai jam 10 misalnya, saya baru bisa fokus kerja di atas jam 10 gitu ya. Jadi misalnya tolong izinkan saya bekerja di jam 10 sampai 8 jam kemudian kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu opsi. Jadi artinya gini, sebenarnya employee experience itu ada banyak opsi yang bisa kita lakukan. Dan tidak semuanya cost. Benar kata Pak Henok, bahwa tidak semuanya cost. Kayak tadi kita bikin flexi time itu kan sebenarnya tidak memakan biaya. Tapi ketika kita memberikan kebijakan itu, karyawan merasa, wah, saya ini sangat saya diperhatikan kebutuhan saya sama perusahaan. Saya merasa bahwa ini saya diakomodir loh, kesulitan saya ini diakomodir oleh perusahaan dengan cara flexi time kayak gitu misalnya. Nah, jadi itu menjadi suatu nilai plus. Jadi mulai sekarang perusahaan mungkin ya coba misalnya dari HR bisa kayak survei kecil-kecilan gitu. Yang saya tahu ada satu klien saya yang dia bikin seperti survei kecil-kecilan bahwa sebenarnya apa sih yang kamu rasakan saat ini, apa yang kamu butuhkan gitu ya, apa harapan kamu ke perusahaan. Nah, itu bisa dilakukan. Dan salah satu klien saya yang pernah melakukan itu juga surprise bahwa ternyata hasilnya ternyata tidak semua tuh berhubungan dengan uang loh gitu loh. Mereka butuh kayak gitu flexi time, terus juga mereka butuh misalnya mereka kadang kan pengen ikut webinar yang gratis atau berbayar mungkin di tempat lain gitu ya. Nah, tapi kadang kan mereka kebentur dengan jam kerjanya gitu ya. Jadi mereka juga ada tuh yang mengajukan, saya minta saya diperbolehkan misalnya seminggu mengikuti 3 jam webinar, misalnya 3 jam webinar di terserah pilihan saya misalnya. Jadi artinya itu tidak memotong jam kerjanya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya slow rest di jam segini tolong
tolong dimaklumi karena saya lagi webinar misalnya kayak gitu. Nah itu tuh ternyata penting bagi mereka di masa-masa seperti sekarang ini. Gitu. Jadi tidak semuanya berkaitan dengan uangnya. Itu salah satu langkah praktis dan langkah sederhana yang bisa dilakukan sama perusahaan gitu ya. Terus yang kedua kayak tadi mungkin saya ulangi lagi bahwa Anda mulai sekarang harus membiasakan mulai membangun budaya empati antar karyawan dan antar tim gitu ya, karena sekarang ini kondisinya berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Jadi Anda harus melihat bagaimana sih kondisi karyawan saya sekarang ini, dia lagi ada kendala apa sih gitu ya, apa yang bisa saya bantu, saling menyapa, saling saya nggak tahu, mungkin ada kalau ada salah satu perusahaan klien saya itu yang dia bikin rutin setiap hari Jumat kalau saya nggak salah, itu kayak mereka bikin kayak sesi, jadi walaupun kalau mereka WFH gitu ya, ada yang WFH 75%, mereka ayo kita makan siang bareng lewat Zoom. Jadi lewat Zoom mereka Zoom cuma makan siang bareng gitu doang. Itu kelihatannya sepele ya, tapi orang jadi merasa bahwa wah saya ini masih bagian dari mereka loh, walaupun saya tidak face to face, nggak tatap mereka atau muka sama mereka, tapi saya ini masih dianggap bagian dari tim. Itu contoh-contoh sederhana sih Pak Adi. Oke. Sharing dong Mas Henok, gimana kalau di Globe dulu memulai untuk employee experience ini? Pertama tadi saya dari yang disampaikan Bu Fani ya tentang mencoba melihat segala sesuatunya dari karyawan dulu. Dari karyawan dulu. Ya, walaupun memang harus pilih dan pilih seperti itu. Tapi penting bagi manajemen atau HR itu untuk melakukan proses assessment atau pendalaman dan lain sebagainya apa yang diharapkan oleh karyawan. Saya misalnya gini Pak Aldi, menganalogikan. Karyawan itu maunya nasi pecel. Nasi pecel. Terus perusahaan itu bawanya steak. Oh, steak malah ya. Terus kita ngomong, steak ini loh lebih mahal. Proteinnya lebih banyak dan sebagainya. Tapi waktu diberikan kepada karyawan, dia ada kecenderungan komplain. Walah, kok steak sih? Kan ini kan bikin perusahaan yang sudah kos, yang sudah melihat dari perspektif perusahaan atau manajemen itu A, B, dan sebagainya itu tidak dibutuhkan. Makanya kalau kita ngomong employee experience itu dari kebutuhan karyawan seperti itu. Oh alah, kamu mintanya sego pecel lah ya, sing akeh sayure, sing pedes nah. Seperti itu. Jadi sesuai, klop match seperti itu. Jadi apa yang coba kita pikirkan, apa yang coba kita bentuk itu sesuai dengan kebutuhannya karyawan. Sehingga itu memunculkan perasaan-perasaan, wah aku diperhatikan, aku diorangkan seperti itu. Jadi perilakunya sama, tapi bisa menghasilkan yang berbeda. Makanya kita coba untuk mendengar dari mereka kebutuhannya apa. Jangan kan podo-podo makannya, pokok makan kan beda. Tambah makananmu tak kasih yang lebih mahal, lebih bergizi, tapi tidak dibutuhkan seperti itu. Percuma juga seperti itu. Itu kalau orang Jawa bilang guyai segoro ya. Iya betul. Ngerti kawan? Insya Allah. Insya Allah ngerti ya. Abis ini saya buka kalau nggak ngerti tanya Mbak Google bisa nggak ya? Guyai segoro apa Mbak Google gitu ya? Oke, Pak Johan yang terakhir juga, apakah employee experience di masa pandemi, sebelum pandemi dan masa pandemi sangat berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan, dan apakah manajemen yang baik juga bisa membentuk employee experience? Silakan Mbak Fani. Nanti yang terakhir juga saya minta komentar dari Mas Henok. Gimana Pak? Jadi ya betul sekali Pak John. Jadi ini sangat berpengaruh gitu ya. Jadi manajemen yang baik itu akan berpengaruh ke employee experience. Ya, dan tadi saya sempat singgung sedikit bahwa employee experience ini punya korelasi yang positif dengan survival dari si karyawan itu sendiri. Gitu. Jadi dan itu memang dibutuhkan harus ada konsep yang jelas dari manajemen, apa langkah-langkah atau kebijakan yang mau mereka ambil. Nah yang di bawah ini kan tinggal mengikuti. Gitu. Jadi memang butuh top manajemennya, dia harus punya konsep yang jelas, diterjemahkan ke bawah, implementasinya seperti apa. Gitu. Jadi ini memang ini konsep yang nggak bisa cuma HR yang mikirin, nggak bisa konsep cuma top manajemen yang mikirin, ya ini harus semua, karena ya kayak tadi saya kasih contoh gampang di awal bahwa kalau perusahaan udah ngasih gaji yang baik, ngasih fasilitas yang baik, tapi ternyata atasannya nggak bisa ngasih dukungan yang bagus, ya orang itu juga akan lepas gitu. Padahal employee experience ini kan global, semuanya dia harus dapat gitu ya, baik dari lingkungan, dari customer, dari fasilitas yang dia dapat, semuanya harus mensupport itu. Mensupport itu gitu. Karena feel to get itu memang harus dirasakan oleh semuanya begitu ya, nggak bisa salah satunya. Mas Henok mungkin melihat menambahkan untuk Pak Johan. Ya, jadi kadang itu kalau misal di klub masih belum sih untuk melakukan proses
raport apakah employee experience kita itu bagus apa enggak, belum. Misalnya itu dilakukan ya Pak ya. Jadi salah satu indikasinya kalau raportnya merah itu berarti something happen lah sama manajemen sama HR-nya ini. Berarti punya telinganya itu kalau bisa jangan 2, 4 atau 6 seperti itu. Proses mendengarkannya lebih dikuatkan lagi seperti itu. Sehingga akhirnya ya tadi itu kebutuhannya karyawan ini yang dapat dipenuhi. Cuma memang sekali lagi kalau kita ngomong kebutuhan karyawan ini kan variannya banyak ya Bu Fani ya, seperti itu. Kebutuhan karyawan yang berkorelasi dengan performa perusahaan itu yang kita dahulukan. Karena kalau kita ngomong kebutuhan karyawan akan banyak nanti, bahkan ada yang sifatnya kebutuhan yang sifatnya ego sektoralnya kuat, pokoknya kudune ya, itu yang susah seperti itu. Jadi kebutuhan karyawan tapi ini dapat kita deliver dengan baik dan ini berkontribusi pada performa perusahaan yang kita dahulukan. Dengan banyak Pak kebutuhan karyawan. Kalau kita misalnya kita interview yang kebutuhan yang hanya dia lebih egosentris seperti itu, pokoknya kudune ini, sakjane ini, itu susah, kita tidak bisa mengakomodir seperti itu. Jadi memang ya pilih dan pilih. Tapi saya setuju dengan Pak Johan bahwa kalau employee experience ini bisa dilakukan dengan manajemen yang baik, maka juga itu akan mempengaruhi juga dengan karyawan yang ada. Begitu juga sebaliknya, kalau manajemennya kurang oke ya kayaknya sih membentuk employee experience-nya juga nggak bisa maksimal, susah. Betul, gitu ya. Kan tadi yang dikatakan Bu Fani, kayak multidimensi. Karena ini feel do get gitu ya. Betul. Apa yang orang rasain, apa yang orang yang kerjakan, dan kemudian apa yang dia dijanjiin bisa mendapatkan gitu ya. Betul. Dari semuanya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sayang waktu kita terbatas, tetapi terima kasih Mas Henok, HR Manager dari Globe Rent-A-Car. Ini kali kedua kita ngobrol-ngobrol di sini. Sukses untuk Globe. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di lain waktu apapun bentuknya dengan Mercury Group ya. Amin. Oke, Fani, terima kasih banyak. Bu Fani matur nuwun nggih. Sami-sami. Saya bisa jawab cuma itu doang, matur nuwun sami-sami. Matur nuwun sami-sami. Makanya saya enggak nanya yang lain gitu. Tapi thank you ya Fani ya. Sama-sama. Tetap sehat-sehat ya Mas Henok, Mbak Fani, dan bagus ya, bagus dari MSC juga yang membantu kita untuk dokumentasi. Tetap sehat semuanya supaya kita bisa selalu ketemu dengan perbincangan ini di hari dan jam yang sama minggu depan. Oke, thank you Pak. Thank you. Selamat pagi. Oke, baik.